Dan yang bikin mengerikannya lagi, rumah tua itu berada di tengah-tengah kebun jati. Can you imagine how to be there in the night? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih. Assalamualaikum, hai Mystery Friends. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di channel Mystery Elsha Septadia. Teman-teman, kali ini aku ada cerita tentang adanya rumah tua di Gunung Kidul yang sudah terbengkalai. Dan cerita tentang rumah tua ini tuh viral, bahkan banyak dibicarakan orang di beberapa media sosial. Dan rumah tua ini berdiri di tengah-tengah kebun jati. Kira-kira siapa sih pemiliknya? Yuk kita cari tahu. Gak usah basa-basi, let's start the story. Ada satu rumah di Padukuhan Pati, Kelurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Rumah tua ini menjadi perbincangan yang viral di media sosial. Rumah dengan arsitektur lawas ini berada di tengah-tengah kebun jati, sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Rumah tua ini berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Wonosari. Rumah tua ini berada di pinggir jalan kampung yang memang jalannya sudah beraspal. Tapi kalau kita mau mengunjungi rumah tua itu, kita harus berjalan kaki dari jalan itu sekitar beberapa meter dan kita harus melalui perkebunan jati. Kalau menurut beberapa orang yang memang sudah pernah mengunjungi rumah tua itu memiliki fasad yang unik dan kental dengan nuansa zaman kemerdekaan. Rumah itu bercat krem, memiliki banyak jendela dan modelnya ini seperti rumah-rumah lawas di zaman dulu. Dinding luar rumah ini terbuat dari kayu, ya walaupun sudah ada yang jebol. Rumah tua tersebut ini berada di tengah lahan yang ditanami oleh pohon-pohon jati. Ada cerita wanita yang memang pernah tinggal di rumah tua itu, yaitu Martanti Sunardewi. Martanti Sunardewi ini adalah cucu dari pemilik rumah tersebut. Martanti menjelaskan kalau dia kurang tahu kapan tepatnya rumah ini berdiri, tapi dia bisa memastikan kalau rumah tersebut ini berdiri dari sebelum zaman Indonesia merdeka. Jadi rumah tua ini adalah milik dari eyangnya Martanti Sunardewi. Dulunya adalah Bupati ke-18 Gunung Kidul, yaitu Bapak Prawiro Suwiknyo. Prawiro Suwiknyo ini masih keturunan dari Mas Tumenggung Poncowirjo. Luas lahan itu kurang lebih sekitar 4.000 sampai 5.000 meter persegi. Dan menurut Martanti, kalau rumah tua itu sebenarnya hanya bagian depannya aja. Yang sebenarnya adalah rumah tersebut memiliki 3 bangunan. Jadi ada bangunan yang di depan, ada yang di belakang maupun ada yang di samping kiri. Namun bagian kiri dari rumah itu sempat dijual untuk Balai Padukuhan Tanggul Angin. Dan sebenarnya ada main house-nya, yaitu di bangunan belakang. Bangunan ini tuh rumah yang besar, tapi sayangnya rumah itu udah roboh dan ambruk, bahkan tidak berbekas karena termakan oleh usia. Dan kabarnya nih, katanya rumah itu juga telah dimanfaatkan, diambil materialnya oleh saudara dari keluarga itu. Jadi akhirnya yang sisa dari rumah itu hanya rumah bagian depannya aja. Dan hanya itu akhirnya yang bisa dipertahankan hingga sekarang. Dan menurut cerita Martanti, rumah itu dulu tuh sangat asri, dan bahkan di bagian depan rumah itu ada teras yang cukup luas, banyak tanaman dan pohon-pohon yang rindang di sekitar rumah tersebut. Tapi saat ini semuanya sudah habis. Rumah tua yang tersisa ini mulai terbengkalai sejak keluarga besar Prawiro ini pindah ke Jawa Timur. Rumah tua tersebut tuh kondisinya udah miring, dan dalam rumah tersebut tuh udah ada kayak tiang-tiang yang untuk mencegah supaya rumah itu nggak roboh. Genteng-gentengnya juga ini udah banyak yang bergeser, jadi banyak lubang-lubang yang tembus ke dalam rumah itu. Di ruangan tengah dari rumah tersebut masih terdapat beberapa kursi dan meja yang dibiarkan berdebu. Di ruang tengah itu lantainya terbuat dari batu putih. Menurut cucunya ini, rumah itu tuh rumah yang paling bagus dan paling mewah pada saat di zaman itu, yaitu pada saat zaman eyangnya ini menjabat sebagai bupati pada tahun 1958 sampai 1959. Rumah tersebut itu dahulunya itu menjadi pusat kegiatan masyarakat sekitar. Mengingat rumah itu memiliki halaman yang sangat luas dan juga bangunannya tergolong mewah saat itu.
Ada beberapa fasilitas yang memang disediakan oleh eyangnya itu. Ada fasilitas badminton yang memang sering digunakan oleh orang-orang sekitar. Dan ada juga teras yang digunakan untuk para masyarakat sekitar untuk bermain musik keroncong. Biasanya yang bermain musik keroncong itu adalah bapak-bapak, anak-anak muda pada saat eyangnya itu masih ada. Menurut Matanti, dia ini sebenarnya kurang tahu kapan tepatnya rumah itu berdiri. Tapi dia bisa memperkirakan kalau memang rumah itu berdiri sebelum Indonesia merdeka, kurang lebih sekitar di tahun 1920 sampai 1925. Martanti ini sempat tinggal beberapa tahun bersama eyangnya di rumah tersebut. Setelah selesai menempuh SMP di tahun 1974, Martanti pindah ke Malang ke daerah Jawa Timur. Dan saat itu juga eyangnya ini ikut pindah bersamanya ke Malang. Untuk beberapa di tahun-tahun awal ketika mereka pindah ke Malang, eyangnya ini masih seringlah mengunjungi bolak-balik ke Gunung Kidul. Tapi hingga akhirnya eyangnya ini benar-benar menetap di Malang. Dan sejak mereka ini semua pindah ke Malang, rumah itu tuh sempat katanya sih ada yang jaga. Tapi yang jaga juga akhirnya ikut dengan keluarganya. Dan rumah ini tuh sudah terbengkalai selama 10 tahun. Bisa bayangkan 10 tahun. Nggak tahu deh ya apa aja itu isinya. Dan bahkan nggak pernah ada orang yang benar-benar sempat menempati rumah itu lagi. Dan yang bikin mengerikannya lagi, rumah tua itu berada di tengah-tengah kebun jati. Can you imagine how to be there in the night? Gue cuma bayangin aja. Kenapa gue tuh kalau udah ngomongin hal kayak gini ya, yang kebayang itu malam-malam berada di sana. Tapi bisa jadi memang gak ada apa-apa di rumah itu. Tapi who knows lah ya, yang namanya apapun tempat itu yang sudah terbengkalai, apalagi kalau rumah itu gak ada yang nempatin, gak ada yang doain, ya bisa aja kita gak pernah tahu apakah di sana ada makhluk-makhluk astral atau enggak. Nah, katanya rumah tua itu rencananya tuh mau diadakan pemugaran dan dibangun ulang. Menurut keluarganya, rumah itu akan dipugar untuk dijadikan rumah transit saat keluarganya ini akan ke pojok. Tapi katanya mereka ini belum kesampaian juga untuk bisa memugar bangunan itu. Kalau menurut informasi dari pihak keluarga, katanya rumah ini akan direnovasi tapi tetap mempertahankan keaslian dari rumah itu. Kalau rumah tua itu dibangun atau dipugar dan tetap mempertahankan dengan keaslian rumah itu bakal keren banget sih. Menurut Kabid Warisan Budaya Gunung Kidul, Bapak Agus Mantara, mereka ini berharap kelak nantinya lingkungan rumah yang memiliki lahan yang sangat luas bisa dijadikan cagar budaya. Cuma ya ini kembali lagi kepada pihak keluarga apakah mereka keberatan atau tidak untuk dijadikan cagar budaya. Tapi kita lihat aja perkembangannya, apakah rumah ini nanti akan benar-benar dipugar dan bisa dijadikan cagar budaya. Tapi kalau memang rumah tua itu nggak dibangun-bangun, ya kita nggak tahu, bisa jadi rumah itu akan banyak penampakan makhluk-makhluk astral di sana. Itu dia tadi teman-teman cerita yang viral, yaitu misteri rumah tua di Gunung Kidul yang ternyata milik Bapak Prawiro Suwiknyo. Ya udah, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa ya untuk diklik like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga diklik subscribe-nya. Maaf kalau misalnya ada kurang dan salah-salah kata maupun informasi, dan jangan lupa juga ditonton video-video lainnya di channel aku. Segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye. You can get some.